Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita sama-sama semuanya membuka doa wirdus sakron. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tantu bidarbillah tuluhu masya Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hanta bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk melakukan doa bersama tausiah, mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk jalan-jalan terbaik di dalam ibadah, mendekatkan diri bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid Asy-Syifa yang saya hormati, yang saya sayangi, yang budiman, yang dimuliakan Allah. Ada teman, kebetulan guru ngaji, bertabayun, bermuhasabah, bertanya seperti ini. Dokter, saya mau bertanya, apakah benar COVID itu ada? Apakah COVID ini merupakan suatu konspirasi? Pertanyaannya seperti itu. Baik, saya coba menjawab dengan keterbatasan ilmu saja. Begini akhi, sebenarnya COVID itu adalah ciptaan Allah, makhluk terkecil yang tak terlihat, yang tergolong pada golongan coronavirus. Kalau ditanya ada. Apakah ini merupakan suatu konspirasi? Lepas itu konspirasi atau tidak, mari kita sederhanakan cara berpikir kita. Dengan adanya dia, itu saja sudah terbukti. Banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, sanak famili kita yang terkena COVID dan dirawat di RSUD Kota Bogor yang kita cintai ini. Sehingga sampai-sampai banyak yang meninggal. Apakah ini merupakan suatu bentuk penutupan diri tabir bagi teman-teman kita untuk mengatakan bahwa ini tidak ada? Alangkah jahilnya pemikiran seperti ini, akhi, saya bilang. Sebaiknya akhi berpikir, apakah itu konspirasi atau tidak? Kita sederhanakan saja, ada. Adakah konspirasi? Betul atau tidak? Nggak perlu jadi pikiran. Kalau seandainya betul itu suatu konspirasi, mau diapain? Mau marah? Marah kepada siapa? Mau benci? Mengotori hati saja. Sementara kita disuruh berkolbun salim kepada Allah. Berkolbun salim, hati yang baik, hati orang yang bertakwa. Sekarang berjuang saja. Lepas dia konspirasi, atas siapa terjadinya? Bukankah makhluk hidup termasuk manusia ini, mau dia jahat, mau dia bagajil, mau dia baik, adalah lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah lah pemilik kerajaan di bumi dan di langit, yang menciptakan segala bentuk termasuk manusia. Maka nggak usah dipikirin seperti itu. Sekarang yang dipikirkan adalah atas izin Allah lah ini terjadi. Allah yang mengatur semua, dan Allah menghendaki itu sebagai ujian bagi kita. Baik akhi, kata dia, saya mau tanya lagi. Sekarang ini kayaknya dolim pemerintah. Kenapa? Masjid ditutup, kemudian harus jaga jarak. Apakah ini suatu akhi, punten pisan. Hati bersih. Hati bersih. Sekarang bukankah sholat itu dibalas lagi sama dia? Sholu sufufakum. Rapatkan barisan. Kenapa kita harus berjarak? Baik akhi. Sekarang kita mikir. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Ketika kita dihadapkan dengan ujian ini, keterbatasan manusia adalah dengan nafas-nafas inilah, airborne disease. Ketika dia bersin, ketika dia batuk, maka kondisinya adalah dia mampu menularkan. Berjarak itu adalah untuk tidak menularkan. Kemudian yang kedua, kenapa masjid itu ditutup? Supaya tidak menularkan. Ingat, bukankah perintah daripada Rasul ketika ada suatu wabah, tinggal di rumah, jangan kau pergi ke tempat wabah. Kalau kamu ada di tempat yang bersih. Kalau kamu ada di wabah, jangan pergi ke tempat orang-orang yang tidak kena wabah. Dan berdoa, cari pengobatan. Nah ini bentuk cari pengobatan itu.
Tiga lagi akhi, saya mau tanya. Kalau seandainya kita manusia kan harus takut sama Allah. Kenapa kita kok jadi takut sama COVID? Kita kok takut sama corona? Akhi, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, tawakalnya dikudu benar. Tawakal kepada Allah itu ada makna usaha di dalamnya. Kita takut sama Allah yang maha menciptakan, termasuk menciptakan makhluk corona itu. Apakah salah kalau orang kemudian menghindari, kemudian dikatakan bahwa dia itu hanya takut kepada corona? Berarti akhi menjudge orang, merasa bahwa diri akhi itu paling benar. Tidak seperti itu akhi. Justru kita harus merunduk. Baik akhi, saya bisa mengerti. Pertanyaan keempat, ini banyak kemarin tuh. Saya mau tanya, vaksin itu gimana? Gak bener itu. Ini kan dagang vaksin, akhi, bersihin hati. Kita disuruh untuk, Islam itu hebat, disuruh untuk mencari-cari cara pengobatan terbaik dan pencegahannya, yaitu vaksin, yaitu menciptakan antibodi di dalam diri agar tidak tertular. Justru saya harapkan mampu menjadi agar berpikir umum. Keras ya. Saya sebarkanlah ini monolog kita kemarin, tabayun. Semoga Allah meridhoinya. Jadi cara berpikir orang butuh kesabaran untuk mengubahnya. Mudah-mudahan kita bersabar untuk mampu mengubah cara berpikir. Sekarang mas sabar saja, tidak ada yang bisa mengalahkan sabar. Orang yang tidak mau dengan penjelasan-penjelasan, kita hanya menyampaikan. Masalah hidayah mah kumaha Allah. Baik, kita sambung lagi surat An-Naba, ayat surat Abasa. Jadi surat Abasa ini adalah ajaran perspektif Islam. Kita tidak, persamaan di dalam Islam kita tidak boleh membeda-bedakan si kaya dengan si miskin. Ini ajaran ketika Abdullah ibnu Umi Maktum bertemu dengan Rasulullah. Kemudian dia menyela Rasulullah ketika Rasulullah sedang mendakwahi kaum kafir Quraisy. Di sana ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah dan lain sebagainya. Dan ternyata dilihat di sana orang-orang bermuka masam Rasul. Bermuka masam itu bukan karena kekurangan Rasul, tetapi suatu pengajaran yang lembut, berbudi pekerti tinggi. Nah, sekarang kita buka ayat 11 ya, hari ini. Kita bertawuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ
marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah ada huruf qalqalah qaf, ta, bi, ba, ja, jim ya, jim, dal. Ini termasuk huruf qalqalah. Ada qalqalah itu terbagi dua. Qalqalah sugro sama kubro. Ini yang kecil, terletak di tengah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma as-sabila yassarah Thum itu di ujung lidah ya, dikenakan ke gigi. Thumma sabila yassarah ya. Thumma amatahu fa'aqbarah Thumma idza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah Shadaqallahul azim. Kita belajar huruf qalqalah dikit-dikit ya, netes-netes ya. Baik, sekarang kita masuk tafsirnya. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalla, sekali-kali jangan. Maksudnya berbuat demikian, yakni janganlah kamu berbuat hal yang serupa lagi. Ini adalah merupakan satu anjuran yang sangat lembut. Jangan kamu lakukan itu. Kemudian dengan penekanan yang tegas dan keras bahwa Allah nggak menyukai. Menyukai apa? Melakukan pembedaan ketika dicontohkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam mendakwahi Walid bin Mughirah, kemudian ada Abu Lahab, ada semuanya pembesar-pembesar kafir Quraisy untuk didakwahi masuk Islam. Pada saat itu tiba-tiba Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang. Ajari aku ya Rasul,
Ajari aku ya Rasul. Teriak. Dia nggak tahu karena buta. Rasulullah berbalik bermuka masam. Jangan kamu melakukan itu sekali-kali. Artinya jangan membeda-bedakan antara dia si kaya, si miskin. Belum tentu si kaya yang diajak ini akan mengikuti, karena masalah hidayah itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kehebatan kita mendakwah, enggak, tetapi hanya menyampaikan masalah hidayah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran bagus untuk kita. Kita kan pelayanan di RSUD. Ada orang yang tergopoh-gopoh datang, sudah takut dia. Ada sesuatu dengan keluarganya yang sakit parah. Kita lagi sibuk mengerjakan, ada yang jahit pasien, ada yang menginfus. Sekarang kan COVID semua, IGD-nya COVID semua. Lagi dalam kondisi begitu, tiba-tiba datang dengan, tolongin dulu nih, tolongin dulu ini. Seperti itulah. Tiba-tiba kita emosi. Jangan, kata Allah di sini. Kalla, jangan. Jangan emosi. Kenapa? Kamu nggak lihat nih, saya lagi ngapain? Ya nggak ngerti. Kita harus sabar. Baik Bapak, ayo kita tolong. Bermuka manis kita disuruh, tanpa membedakan dia si kaya, miskin. Orang yang hebat terpandang, orang pejabat, titipan sana, titipan sana. Kita semuanya memperlakukan sama tanpa melakukan disparitas. Dengan yang terbaik. Itu yang disuruh sama agama ini. Innaha, sesungguhnya hal ini, maksudnya surat ini atau ayat-ayat ini, tadzkirah adalah suatu peringatan, suatu pelajaran bagi makhluk semuanya, agar tidak melakukan sesuatu yang melukai hati bagi orang-orang kecil, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Di Islam semuanya sama. Bahkan kita disuruh memuliakan. Sekarang ASN di RSUD ngumpulin duit. Saya perintahkan, saya instruksikan demi kebaikan, seikhlasnya, untuk berbagi kepada orang-orang sedekah. Karena dengan sedekah itu merupakan kafarat bagi munculnya satu, tertular dengan COVID. Sedekah, nggak usah hitung-hitungan. Kalau nggak mau, Allah hitung-hitungan sama kita. Saya masih ingat Kiai Haji Abdullah bin Nuh ngomong sama Abi Tam. Saya ada di situ, saya masih kecil. Tam, jadi orang teh ulah hitung-hitungan. Kalau punya duit teh taruh di kantong, ulah di hati. Ari di hati mah susah keluarnya, hese jadi bahil. Ari di kantong mah war-war. Jadi sekarang harus begitu. Orang RSUD kumpulin, Burina bagian keuangan ngumpulin. Jumat berkah, setiap Jumat kita harus berbagi. Berapa saja? Ya, karena saudara-saudara kita yang terkena COVID itu ada yang susah makannya, nggak bisa kerja. Apalagi yang terkena pada usaha-usaha informal, susah hidupnya. Kita diberikan kelebihan melayani dan diberikan kecukupan oleh Allah, maka harus berbagi. Itu hebatnya Islam. Kita lanjutkan. Faman syaa'a dzakar, maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, atau tentu ia menghafalnya kemudian menjadikannya sebagai nasihat bagi dirinya. Ini nih Al-Quran hebat, sudah tertulis kitab ini di Lauhul Mahfuz. Mukjizat yang diberikan Rasul. Nabi Musa membelah ke atas izin Allah, lautan terbelah. Dipukul ke batu 12 pancuran mata air sesuai dengan 12 suku dari Bani Israel. Nah, kita Al-Quran ini diberikan sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad wafat sampai sekarang ditinggalkan ini. Maka percaya ini sebagai mukjizat.
Lagi susah, baca Quran. Lagi sempit, baca Quran. Lagi sebel, baca Quran. Lagi sakit, baca Quran. Supaya apa? Mukjizatnya Allah itu datang. Coba bayangin. Hebat kita itu diberikan satu. Tapi sekarang saya melihat orang-orang bukan larinya ke Quran, larinya ke akal. Maka siapa yang mengandalkan akal, dia tersesat. Yang mengandalkan harta, dia jadi miskin. Yang mengandalkan makhluk, dia jadi hina. Seperti itu. Makanya sekarang andalkan Allah melalui Al-Quran ini. Ada semuanya di setiap rumah. Jangan kalah Quran sama koran. Betul? Koran digital baca. Ya kan? Kita lanjutkan. Fi suhufi, di dalam kitab-kitab. Menjadi kabar yang kedua. Mukarramah, yang dimuliakan di sisi Allah. Marfu'atin, yang ditinggikan di langit. Mutahharah, lagi disucikan dari sentuhan setan. Makanya ada adab kalau baca Quran, wudu dulu, bersih dulu dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian kita baca dengan hikmah, hadirkan hati, bukan hanya sekadar baca, nggak nempel di otak, akhirnya nggak memberikan bekas. Perilaku kita seperti perilaku setan. Kalau mau kita benar-benar perilaku kita adalah Qur'ani, maka hormati dan sucikan, tinggikan Al-Quran ini, sehingga menjadi pedoman kita. Ada orang mengandalkan kekayaannya, 7 turunan, habis duit, habis. Tapi yang ngandelin Quran, berkah. Gaji kecil tapi anak jadi sarjana S2, banyak, betul? Betul? Tapi ada anak orang kaya, terjadi naon sebabnya? Jauh dari Quran, jauh dari agama. Sekarang ditinggikan sekolah-sekolah ke luar negeri dan lain sebagainya. Begitu tinggi sekolah sampai ke luar negeri, anaknya dibangga-banggakan sama bapaknya. Ini lihat lagi di London, lagi nonton bola Manchester United sama Chelsea. Tuh, lihat pakai seragam. Begitu bapaknya dalam keadaan serangan jantung, panggil anak saya dalam sakaratul maut. Wah, lagi rapat ini, nggak bisa. Begitu pembalasannya. Coba pikir, kita nih butuh doa-doa anak kita ketika kita meninggal nanti. Jangan tuaikan racun di dalamnya. Racun berpikir, racun di dalam keadaan hidup, lupa sama Allah. Begitu kita dikubur sendirian, kemarin sudah kita bahas di surat An-Nazi'at, dalam kubur, dalam kesepiannya, mengharapkan doa-doa anak. Anak gak ngedoain kita. Asik aja cari duit pagi, siang, sore, malam, banting tulang, peras keringat. Mau begitu siklus hidupnya? Rugi amat. Sementara ada amalan yang tidak terputus, antara lain adalah doa anak yang soleh, yang kita harapkan. Amal zariyat, amal sodakoh, infak sodakoh. Coba pikir sama kita. Nah sekarang kita ngandelin apa? Mau ngandelin duit, pangkat, jabatan. Sebentar itu mah. Hidup singkat. Isi ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ladangnya akhirat. Pakai ini hidup yang sempit ini. Karena sangat menentukan arahnya. Mau arah neraka, mau arah surga nanti. Hidup yang al-hayatul baqiyah, hidup yang bako, yang kekal abadi. Kemudian biaidi safarah, di tangan para penulis, yakni malaikat-malaikat yang menukilnya dari laufil mahfuz. Kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti.
artinya semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita kan baca Quran nih. Kita udah benar-benar pengen mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, mengajarinya lagi sama orang. Nah, itu tuh menurut ayat ini kan dijauhkan kita tuh dari setan, dilindungi. Makanya rumah-rumah yang nggak pernah dibaca Quran panas, bawaannya berantem aja. Piring perang, habis piring. Beli gelas, gelas perang, habis panci jadi. Kenapa sebabnya? Setan semua. Isinya nggak pernah dibacain Quran. Kita juga sama. Di depan kita, samping kita nggak kelihatan aja ada malaikat. Tapi begitu isinya di dalam kita ini adalah ketidakpercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jurik kabeh. Mudah marah, mudah kesel, sombong, bedegong, songong melihat orang lebih kecil. Itu hati-hati banget. Kemudian kutilal insan binasalah manusia. Maksudnya apa? Laknatlah orang-orang kafir itu. Siapa? Yaitu orang-orang yang ketika diberikan dakwah itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu antara lain Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan kawan-kawannya. Mereka itu berkata, kami tidak akan percaya kepada Tuhan para bintang yang disebutkan oleh Muhammad. Ma'akfarah, alangkah sangat kekafirannya. Ini adalah istifham atau kata tanya. Sebenarnya mengandung makna celaan di dalamnya. Makna yang dimaksud, apakah gerangan yang mendorongnya berlaku kafir? Bukankah dirimu sudah diciptakan dari tiada menjadi ada? Bukankah engkau melihat ada matahari terbit di timur, terbenam di matahari? Bukankah kamu lihat ada bulan? Bukankah kamu lihat ada bintang? Kurang bukti apa lagi menyebabkan dirimu tetap kafir, menutup diri dari semua kekuasaan-kekuasaan itu? Mampukah Tuhan sesembahanmu, Lata, Uzza, Hubal, melihat itu semua? Gak dipikir. Itulah yang disebut karena kekafirannya, kesombongannya itu artinya menutup diri. Makanya jangan sombong. Sombong karena keilmuannya, sombong karena pangkatnya. Hati-hati nih, yang ketiga, sombong karena ketaatannya. Saya lebih disayangi Allah dari kalian. Kerjaannya apa? Nyela orang aja terus. Salah lu, haram, masuk neraka lu. Nggak bisa begitu. Diam, kunci. Astagfirullahaladzim. Melihat yang muda, aduh dosamu masih sedikit. Melihat yang tua, Masya Allah, tentunya kamu ini amalnya lebih banyak dari saya. Begitu melihat yang setara, aduh, yang kaya, setara dan kaya, aduh alhamdulillah dengan hartamu kamu banyak bersedekah. Prasangka baik aja terus. Enggak menganggap gue paling hebat di atas dunia ini. Enggak, kita mah enggak ada apa-apanya. Kita masuk surga itu karena amal perbuatan, bukan karena rahmat Allah. Kita ini adalah disuruh untuk berbuat baik kepada umat manusia tanpa memandang bulu, tanpa melakukan disparitas. Hebat Islam ini mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang siapa, memandang apa latar belakangnya. Bahkan Rasulullah, orang-orang yang dolim kepadanya ketika membutuhkan pertolongan, ditolong. Saya udah pernah cerita kan pada pertemuan sebelumnya, menyuapi seorang Yahudi buta. Coba bayangin tuh. Sampai akhirnya ketika tahu begitu agungnya Rasulullah SAW, ketika beliau sudah meninggal, menangis, masuk Islam. Tuh, kita lanjutkan.
Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah menciptakannya? Istifham atau kata tanya di sini mengandung makna takrir. Kemudian Allah menjelaskannya min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya menjadi alaqah, kemudian menjadi segumpal daging. Tsummas sabila, kemudian untuk menempuh jalannya, yakni jalan ia keluar dari perut ibunya, yassarah, dia memudahkannya. Zaman sekarang sungsang, letak lintang, sesar, bisa keluar. Ya toh, padahal dikasih pintu keluar, tetapi kita disuruh. Apakah itu salah? Tidak. Menolong manusia itulah dengan akal-akal yang semakin maju. Makanya kita harus paham apa yang bisa mau kita sombongkan. Kita ini sama-sama terbuat dari setetes air mani yang ditempelkan di rahim. Ayo, mau apa? Nggak ada bedanya. Mau dia presiden, mau dia rakyat jelata, sama semuanya. Yang membedakan itu adalah tingkat ketakwaannya. Tsumma amatahu fa'akbarah, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Artinya dia menjadikannya berada di dalam kubur yang menutupinya. Dibawakah harta-hartamu? Dibawakah nama-nama hebatmu? Ayo, begitu mau meninggal dipanggil semuanya, Ma, Ayelu, Aye, Hendro ada, Ajis ada, marah dia. Kenapa lu di sini semua? Lah kan bapak mau mati. Yang jaga warung siapa? Tuh masih mikirin jaga warung. Pada saat ngomong gitu ditarik sama Israel tanpa mengingat Allah. Na'udzubillah min. Makanya sekarang saya sudah ingatkan di blok 3 itu ditalkin kalau sudah di ICU. La ilaha illallah. Ingat kematian. La ilaha illallah. Supaya kita juga nantinya mati ada yang nalkin, ada yang ngingetin. Mobil dibawa enggak ke kubur? Handphone? Enggak. Emangnya bisa main handphone? SMS-an sama Pak Hendro? Nggak bisa. Tsumma idza syaa ansyarah, kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Menjadi hidup kembali dari ketika dia kubur. Kemudian ketika malaikat Israfil kemarin di surat yang sebelumnya. Jadi ini masih berhubungan dengan surat An-Nazi'at. Ditiupkan Israfil yang kedua, kemudian dibangkitkan, dikumpulkan semua di padang mahsyar. Terakhir, kalla, tidaklah demikian. Artinya benarlah. Lamma yaqdi, manusia itu belum melaksanakan, belum mengerjakan ma'amarah, apa yang diperintahkan Allah kepadanya, yakni apa yang telah diperintahkan oleh Rabb-nya supaya ia mengerjakannya, yaitu berbuat takwa. Jadi kita disuruh mengimprove, continue improvement untuk selalu bertakwa. Hari ini takwa, iman itu naik turun. Ingat, sholat masih ada yang belang bentong. Posisinya 32, 41, 05, 50 kadang-kadang. Iya kan? Kayak main bola aja dibuat nih. Tinggalin. Sekarang improve diri, continue improvement. Jangan ngerasa udah cukup dengan amalan ini. Lihat kayak padi merungkuk, beramal soleh.
Baik, sekarang sudah jam 8:10. Kita sama-sama tutup dengan Riyadhuz Zikir. Mari kita bersama-sama membacakan Riyadhuz Zikir. Allah hadiniyah ila hadratin nabil mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila hadratin nabiyillahi Adam wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila hadrati jami ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ulama'il amilin al mujtahidin wal awliya'is siddiqin wal asfiya'is sholihin khususan Syaikhul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawara dzurriyyatahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati syaikhina wa ustazina wa mu'allimina wa mu'adzibina wa murabbina wa mursyidina Syaikh bin Nuh bin Muhammad Idris rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadratil haji Tubagus Falak Abbas Fakentongan rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan mangga kita bayangkan orang tua, famili, teman-teman yang sedang dirawat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Afdalu dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah Hayyun mawjud. La ilaha illallah Hayyun ma'bud. La ilaha illallah Hayyun baq. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafi'ina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, 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 Ya Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Hannan, Ya Mannan, 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 Ya Dayyan, Ya Sultan, 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 Ya Dayyan, Ya Sultan. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula
ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله. Al-Fatihah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita.